Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafilatul Laili Ramadhania, NIM 221105010042. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan melakukan observasi di Batagor Gelis. Saya Yuladul Fitriah, NIM 221105010028. Baik, saya di sini Rufaidah Kalita Omega, NIM 221105010056. Perkenalkan, nama saya Noviatus Soleha dengan NIM 221105010047. Nama saya Muhammad Nur Rahman, biasa dipanggil dia. Kenalkan, saya Onat dari Batagor Gelis. Sebetulnya kerja itu ada dua, ada yang memang dia punya sendiri atau kerja sama orang. Dan waktu itu tuh ada satu momen, jadi memang momennya tuh kayak apa ya, memang pengen untuk awal bukanya itu ya masih di rumah, jadi memang belajar juga jalan itu tahun 2021. Motivasinya ya sebenarnya tadi juga yang apa, kebiasaan dulu itu juga suka jualan pas SMA gitu. Jadi mungkin ke bawah dari itu, jadi diputuskan untuk memilih profesi itu kayak sekarang. Selanjutnya yang kedua, bagaimana perjalanan usaha masnya dari awal hingga saat ini? Terus apakah Itu seperti ya kayak hal yang mungkin aku dapatkan gitu ya selama buka usaha. Yang pertama sih apa namanya, prosesnya itu memang benar-benar kayak kita akan apa ya, kayak ngerasain gitu memang gimana prosesnya gitu. Ya memang nggak instan gitu, tapi tergantung kita bikinnya gimana kayak kita bikinnya dan usaha ya memang harus tujuan sama plus minusnya harus aku terima gitu. Ya kan usaha pasti kan nanti tujuannya kayak orang-orang kan manajer freedom apa kan gitu. Ini salah satunya ya, gimana yang memang harus kuat dari prosesnya. Emang proses nggak mudah, itu kan nggak ada. Orang-orang jadi kuat dan kalau usaha sih yang paling penting prosesnya. Selain tujuan kita harus menghargai proses. Yang menghargai proses yaitu kita jaga proses. Karena kita mungkin kalau usaha kita dikenal orang tujuannya, tapi prosesnya kita nggak baik sama aja. Sama kayak wudhu pakai air itu. Emang yang penting itu prosesnya. Jadi memang kita harus untuk dari bawah kita kuatin fondasi itu buat yang nanti sesuai dengan tujuan kita atau lebih baik. Mungkin itu sih yang relate sama judul pengusaha lainnya yang relate juga. Apa saja varian untuk Batagor yang akan tawarkan, bagaimana cara menentukan resepsi atau variasi? Memang sesuai namanya kan Batagor, jadi memang turunannya kayak Batagor, somai dan apa lagi ya somai itu sih, somai rebus. Untuk variasi menu yang baru-baru itu kayak apa, untuk membuka menu sesuai target market, target marketnya pengennya kayak gimana, dan lihat potensi yang kemungkinan itu bisa besar. Paling gampang lihat yang viral dulu, itu bisa dijangkau, kualitas perbaiki, tujuannya dibangun, sesuaikan rasa sama keinginan target market
depan itu ya itu harus dijaga. Dan ya memang kalau saya itu kan owner itu kan berperan penting ya untuk awal-awal ya kayak gitu. Artinya kan memang yang harus di cross check setiap hari. Itu yang pertama harus cross check. Yang kedua komitmen misalkan produk kayak bahan baku langka gitu. Ya, gimana kita menjaga kualitas itu? Pertanyaan kan dua, misalkan kayak gitu. Ada suatu case gitu. Kayak misalkan bahan baku langka, pertanyaannya naikin harga atau kurangin kuantitas gitu. Jadi itu yang pertama komitmen, yang kedua tetap di cross check terus jaga kualitas rasa dan kualitas customer kayak sampai harus sesuai dan komitmen dari masing-masing pegawai. Bagaimana caranya Kakak itu menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama? Untuk pelanggan baru pastinya promosi ya, promosi itu masuk dari marketing promosi kita, promosi sama menu baru bisa mungkin menu baru itu lebih relate sama customer yang baru. Dan cara untuk promosinya sih gampang aja sih, minta tolong itu paling gampang sih. Apalagi kayak customer lama gitu, itu kan yang sudah sering order gitu. Kita kasih tawaran, kan kita kasih gratis ya, kita beri promosi. Itu salah satu untuk menarik pelanggan baru. Itu cara paling simpel kalau cara itu. Untuk customer lama paling mudah ya kita setting database-nya, nomor WA lah paling gampang. Itu sama terus misalnya kalau kita mau info tiket tuh daripada stalking yang gak jelas itu mendingan stalking customer itu. Ini kan Ulta, oh iya mbak, Ulta ya selamat ulang tahun, kayak gitu-gitu. Itu namanya ternak database customer. Suka ujian ya, semangat ya kayak gitu. Jadi kita harus posisikan sebagai apa kita untuk kelola database lama. Nanti ada rencana lagi sih yang lain, kayak misalkan apa kayak proses jadi masih diolah. Kalau misalkan sudah bagus nanti coba direlasikan ke customer. Kira-kira berapa rata-rata jumlah penjualan sehari dan apakah ada waktu tertentu di mana penjualan semakin meningkat? Nah, kalau apa namanya? Kalau turun pasti ya, liburan itu pasti turun banget. Kalau harga insya Allah normal. Nggak ada ikatan naik. Kayak kemarin itu kan kondisinya kan padat. Itu faktor kemarin naik itu salah satunya itu kayak ledakan agama itu satu. Itu pengaruh banget. Soalnya pengaruhnya kenapa? Dari di depan kan gede semua. Jadi larinya ke sini semua. Itu salah satu faktornya. Jadi faktor eksternalnya itu kayak gitu, membuat kayak peningkatannya naik. Sebenarnya ada sih kayak promo-promo gitu, kayaknya kan endorse lagi gitu ya, itu agak naik biasanya, agak naik. Bagaimana masnya itu mengelola keuangan usaha sehari-hari, termasuk pendapatan dan pengeluaran? Kita jawab sesuai case ya, kasusnya. Itu sebenarnya dulu itu sudah ada kayak punya aku harus kasih sebenarnya, yang biasa itu. Jadi apa namanya? Kas masuk dulu kasih keluar gitu. Apa kayak di Rizin itu ada formatnya di laptop. Sekarang problemnya itu dapatnya kan rusak. Itu kayak apa kayak laba rugi, kayak apa namanya? Kayak kos, kayak ban gitu itu ada. Jadi itu sekali dimasukkan datanya itu langsung keluar profitnya berapa, labanya berapa, laba apa rugi gitu itu langsung keluar. Cuman permasalahannya ini kan bisnisnya dianukan sendiri kan di awal juga. Jadi itu keuangannya mau dibagusin atau penjualannya mau dinaikin itu dulu, itu problemnya dulu karena nggak bisa handle semua, jadi dibutuhin kayak misalnya stok dulu kurangin jadi biar nggak pecah fokus, jadi fokus ke penjualan dulu naik
baru di rencananya kayak gitu dulu. Jadi pencatatannya itu di stop, lebih ke ningkatin penjualan. Kalau pencatatannya saya kayak masih sama kayak yang lain sih, kayak mana ke arus kas gitu kan, kas itu catat kas masuk, karena yang tadi itu format di Excel itu yang dikasih sama buku. Itu setelah dicatat di buku itu dimasukin ke Excel itu. Sebenarnya kayak gitu, pencatatannya kayak gitu. Cuman problemnya tadi itu karena nggak efisiensi kerja, jadi harus pilih satu. Jadi penjualannya itu dinaikin, dan ini mulai catat lagi kan, udah mulai dicatat lagi kan hariannya itu penjualannya berapa. Dari itu dulu, kalau itu sudah konsisten, itu sebenarnya ngelatih konsisten dulu. Jadi kan sudah mulai konsisten tuh nyatat penjualan. Nah mungkin nanti ke kasnya lagi. Setelah ke kasnya mungkin nanti ke analisa. Kayak tadi yang Excel itu analisa kan bulan ini labanya naik apa turun apa. Misalkan hari ini kok profitnya lebih dikit dari kemarin, jadinya berapa naik dari yang kecil kayak mencatat penjualan itu. Terus mungkin nextnya itu kayak bahan baku, terus nanti ke analisis sama volumenya video. Apa langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan untuk membedakan produk emasnya dengan kompetitor? Branding pasti ya. Kalau usaha itu kan harus ada branding, soalnya kan biar orang itu yakin sama produk kita. Branding itu kan tujuannya loyalitas customer gitu. Itu satu. Terus tantangan pasti itu paling gak enak itu ya sebenarnya paling murah. Itu omsetnya bakal turun banget itu. Ya pasti solusinya kita cari customer lain selain anak UIN gitu kan. Solusinya ya kita gencarin promosi, agak aktifin promosinya. Jadi promosi yang gitu lebih sering sih, lebih sering kayak Facebook, sering upload sama gencarin delivery mandiri itu sering digencarin. Jadi problem utamanya itu kayak gitu. Terus solusinya ya memang kita harus berpikir ya, gimana caranya produk kita laku kan. Dari gimana caranya produk kita laku, jadi kan kita butuh customer. Nah, jadi kalau di sini gak ada customer, kita cari customer yang lain. Mereka tuh ada di mana? Misalkan ada di Facebook, ya sudah kita promosinya di Facebook. Ada di IG, ya udah kita klik. Ya kan TikTok, mau FYP ya udah kita buat konten di Facebook. Dulu tuh pernah buat sekali game, cuma sedikit tapi viewernya cuma 3.000. Cuman dari calon-calon pelanggan itu ada masih di mana gitu. Berarti kan masih masuk gitu promosinya kan, TikTok masih masuk. Dulu pernah ada dia di TikTok itu orangnya dari alun-alun ke sini. Itu kan berarti datangkan customer baru. Nah itu solusi buat masalah yang tadi. Masalahnya kan liburan, solusinya kita cari pembeli yang baru sama gencarin promosi. Sama permudah customer tuh dapat produk kita kayak delivery. Yang terakhir tentang harapan dan rencana masa depan, apakah ada harapan untuk para ini dalam jangka pendek sekitar 1-2 tahun, terus jangka panjangnya 5 tahun ke depan? Untuk harapannya ya semoga semakin banyak customernya, terus bisnisnya semakin stabil, teratur, konsisten. Banyak customer juga. Yang paling penting sih menjangkau customer lebih banyak untuk yang satu. Dan untuk kedepannya lagi semoga banyak bermanfaat bagi orang juga, banyak orang yang dibantu, banyak yang bisa disebarkan ilmunya, dan juga bisa menjadi jalan untuk kebaikan dunia. Ini terakhir, apa ada rencana memperluas atau lain?
ada ya, soalnya kan sesuai tujuan tadi, semoga bisa membantu orang lain bahwa ada, cuman jika memang sudah struggle, sudah sesuai, tinggal copy paste nanti seperti kayak franchise atau kayak gimana gitu. Yang penting kan apa, semuanya sesuai SOP dan sesuai sistem gitu. Kalau sudah terbentuk semua sistem dan SOP, insya Allah bisa kayak banyak bank gitu, lebih banyak disesuaikan masalah yang sudah diselesaikan. Kalau memang sudah selesai semua, insya Allah bisa dilebarkan lagi masalah atau dilebarkan lagi ayamnya ke depannya. Baik, sekian dari observasi kami dan sharing-sharing dengan owner Batagor Gelis. Jangan lupa mampir di Batagor Gelis. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. On I said, ooh, I'm blinded by the light. All my brothers tell their guests and they always be smoking like